Satu. Belum, belum, belum. Oke, yuk mulai. Oke, selamat siang, pagi, malam, teman-teman. Mas Alek, kami dari kelompok rangkaian Stopwatch Digital akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Alek Agung Purwatama dengan NIM 2019-2042. Saya Marcelino Cahyo Lumintang dengan nomor NIM 2019-2045. Saya Matias Tanggulingga, NIM 2019-2046. Jadi, tujuan pembuatan kami membuat Stopwatch adalah pertama adalah penerapan pembelajaran teknik digital pada sebuah produk digital. Yaitu produk kami di sini adalah Stopwatch sederhana. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan ilmu pada mahasiswa dan orang-orang yang menonton video ini. Yang ketiga adalah inovasi dan modifikasi baru pada barang atau produk yang sudah ada dengan ilmu atau materi yang telah kami pelajari. Silakan, Mas Lingga. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari pembuatan proyek kita ini. Manfaat yang pertama yaitu membantu pekerjaan manusia dalam hal perhitungan waktu menjadi lebih akurat. Dengan adanya stopwatch digital, kita dapat melihat output dari waktu tersebut secara angkanya langsung. Jadi jika sebelumnya masih memakai sistem analog, maka di proyek ini sudah memakai sistem digital dan menampilkan angka melewati 7 segmen. Kemudian memudahkan dan mempercepat proses pendataan dan pencatatan waktu karena nilai yang tertera sudah akurat, jadi dapat lebih cepat dalam proses pencatatan dan pendataannya. Kemudian meminimalisir kesalahan dalam pembacaan skala waktu atau human error. Maksudnya adalah jika pada saat kita membaca jam pada sistem analog atau sistem jarum, kadang kita salah dalam membaca skala per div-nya. Nah, dengan adanya sistem digital ini, stopwatch digital, dengan angka yang langsung ditampilkan, berarti itu menjadi lebih akurat dan pembacaannya juga menjadi lebih tepat. Selanjutnya. Stopwatch pertama adalah komponen. Komponen pertama adalah resistor. Resistor digunakan sebagai untuk menghambat pada rangkaian. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor di sini digunakan untuk nantinya akan dihubungkan untuk IC 555. Yang ketiga adalah 7 segmen. 7 segmen digunakan untuk penampil hasil dari decoder. Yang keempat adalah push button. Push button nanti digunakan untuk memutus atau menyambung rangkaian. Silakan, sehingga. Kemudian komponen selanjutnya yaitu ada IC 555. IC 555 ini pada rangkaian kita digunakan sebagai sumber detak multivibrator monostabil dengan rangkaiannya terdiri dari 2 buah kapasitor dan 2 buah resistor dan outputnya nanti langsung ke clock. Kemudian untuk IC 7448 ini digunakan untuk decoder. IC 7448 ini untuk digunakan sebagai decoder, yaitu untuk menghubungkan BCD itu 7 segmen. Kemudian di 74192 itu sebagai IC komersial counter up. Itu digunakan untuk perhitungan stopwatch-nya itu sendiri. Kemudian di IC 7474 itu adalah D flip flop atau data flip flop. Itu digunakan untuk meregister atau fungsi labs pada stopwatch digital itu. Jadi dia bisa seolah-olah merekam catatan waktu secara sesaat dan bisa ditampilkan di 7 segmen yang sudah tersedia. Oke, selanjutnya stopwatch desain. Ini adalah desain rangkaian 3D kami seperti stopwatch. Di situ ada tombol reset, start dan stop. Ada yang mau menambahi? Ini kami Ya, juga desain 3D kami ini sama seperti stopwatch biasanya ya, kecil mungkin jadi gampang sekali dipegang, tidak perlu besar-besar, sehingga misalnya untuk menghitung waktu sangat mudah, hanya mengeluarkannya dari kantong. Oke,
Saya akan menambahi tentang desain stopwatch ini. Jadi, desain stopwatch ini berbentuk seperti lingkaran pada stopwatch pada umumnya, memiliki spesifikasi dengan diameter lingkaran yaitu 62 mm dan tebal sekitar 13 mm. Nah, dimensi yang kecil ini seperti sudah dikatakan Marcel tadi, membuatnya mudah dibawa dalam setiap aktivitas dan tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Kemudian juga posisi tombol start, stop, dan reset pada bagian atas ini sangat mudah dijangkau dan mudah untuk digenggam, serta mudah dijangkau juga untuk oleh jari ibu jari dan jari telunjuk di posisi genggam yang mantap dan sempurna. Kemudian juga bahannya yang plastik ini terbuat dari plastik polikarbonat sehingga juga tidak berat, dan alat ini juga dapat dipasangkan tali sehingga bisa dikalungkan dan juga bisa dibawa kemana-mana. Sekian. Oke, terima kasih Mas Lingga. Ini adalah desain rangkaian yang nanti akan dijelaskan. Ini untuk penampilnya, yang ini untuk monostable timer, yang ini untuk D flip flop. Silakan Mas Marcel untuk menunjukkan cara kerjanya. Ya, sebentar saya akan menampilkan layar saya. Ini apakah sudah kelihatan semua? Sangat baik Mas Marcel. Sudah. Ya, yang pertama di sini kita memiliki rangkaian multivibrator stabil dengan NC55 sebagai intinya dan juga kapasitor sebagai untuk mempercepat atau memperlambat detak. Saya menggunakan 1 mikrofarad ya. Lalu dilanjutkan disambungkan oleh switch di sini sebagai tombol start atau pause yang akan masuk ke IC counter 74192. Nah, 4192 ini berfungsi sebagai up dan akan menghasilkan output biner 4 digit. Nah, setelah dari itu dimasukkan ke dalam decoder 7448 yang akan disambungkan ke dalam 7 segmen. Di sini saya menggunakannya detik, menit, dan jam. Bisa ambil contohnya dulu. Yang pertama, saya akan mulai ya. Ini pertama 0 semua. Misalnya saya play. Di sini masih terlalu cepat karena tadi 1 mikrofarad. Nah, saya percepat terus supaya kita dapat melihat hasilnya. Nah, misal saya ingin memaus, berarti saya tinggal mencopot atau menaikkan switch-nya saja seperti ini. Maka counter up akan berhenti dan bisa dilanjutkan lagi setelah switch turun. Ya sih, ya sampai sini saja cukup ya. Terus untuk mengganti, mempercepat atau memperlambatnya, kita hanya perlu mengganti kapasitor di sini. Misal saya ganti menjadi 25 mikrofarad. Nah, maka akan menghasilkan ya sudah menyerupai detik pada umumnya ya. Oke, saya mengembalikannya lagi menjadi 1 mikrofarad supaya percobaan kami dapat dilakukan cepat ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi risetnya. Misal saya sedang mengcounting seperti ini, lalu misalnya ternyata perlu pengulangan yang dimaksud misalnya saat lomba lari ternyata belum, tapi sudah ada yang lari. Nah, kita kan perlu mengulang
stopwatch-nya itu kembali. Tinggal pencet saja reset. Maka semuanya akan kembali seperti 0. Atau bisa juga di pause dulu, lalu di reset. Nah, semuanya akan kembali seperti 0. Yang terakhir saya akan menjelaskan laps, atau biasanya digunakan untuk mengukur berapa kecepatan tiap lapsnya. Misalnya ada lari memutari lapangan. Misalnya saya melari memutari lapangan sebanyak 5 kali. Nah, putaran pertama saat saya berlari, saya menekan laps itu. Nah, saya akan tahu satu kali putaran saya menghabiskan 5 menit. Nah, untuk putaran kedua saya tekan lagi, maka setelah itu akan menghasilkan berapa menit. Tuh. Nah, contohnya sini. Misalnya stopwatch berdetak ya. Saya pencet laps pada bagian sini. Maka menit lapsnya ini akan berhenti pada detak ini. Nah, misalnya saya pencet lagi. Nah, akan berhenti pada menit 7 detik ke-13 seperti ini. Nah, sayangnya pada rangkaian kami ini hanya bisa menampilkan satu lap saja, tidak bisa menampilkan seperti laps pada stopwatch yang sudah modern. Untuk lapsnya itu saya menggunakan day flip flop dengan cara saat saya menekan dan maka saya sama saja memberikan clock kepada day flip flop. Nah, day flip flop tadi ini D-nya itu dihubungkan dengan output dari counter up setiap bitnya. Misalnya ini bit ketiga, keempat dari detik yang satuan. Nah, ini detik yang puluhan. Ini menit yang satuan, ini menit yang puluhan, ini jam yang satuan, ini jam yang puluhan. Ya, apakah sudah jelas penjelasan dari kami tentang cara kerja? Terima kasih Mas Marcel atas penjelasannya. Sudah sangat jelas penjelasannya tadi dari cara kerja, fungsi, dan yang lainnya. Mungkin saya mau menambahi, ini adalah rangkaian yang sangat unik karena dibuat dengan menggunakan alat-alat sederhana. Jadi bisa dilihat dari stopwatch yang komersil yang dibuat dengan IC khusus. Jadi ini menggunakan alat-alat yang sederhana. Begitu. Mungkin Mas Lingga mau menambahi. Ya, mungkin dari saya yang menjadi kekurangan dari proyek kami ini karena masih ada kurangnya mikrodetik ya. Mikrodetik itu supaya waktunya bisa lebih akurat. Itu kita masih kurang. Kemudian seperti yang dikatakan Mas Marcel tadi, kita belum bisa menampilkan fitur multi record. Multi record itu maksudnya laps yang lebih dari satu. Itu kekurangan dari rangkaian kita. Kemudian dari kelebihannya dari stopwatch itu yang pertama kita bisa lebih mudah digunakan, kemudian bisa mengurangi tingkat kesalahan pembacaan skala seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kemudian mempermudah catatan waktu dan hasilnya bisa lebih akurat karena ditampilkan dalam bentuk digit angka karena sebelumnya menggunakan jarum atau sistem analognya. Jadi mungkin kesimpulannya dari laporan kita ini dari presentasi ini adalah adanya perkembangan dunia digital ini sangat membantu kita dalam membuat suatu sistem alat yang dapat mempermudah dalam proses pencatatan waktu salah satunya ya secara lebih akurat dan efisien karena dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan, aktivitas, serta mudah dibawa kemana-mana. Dan juga pengaplikasi dalam industri, kita juga khususnya dalam dunia teknik itu kita mengedepankan dalam artian juga dalam hal waktu. Dalam perhitungan waktu juga setiap detik itu kan berharga khususnya bagi bagian produksi, bagian manufaktur karena dipergunakan juga untuk mengatur unit produksi yang dapat dibuat tiap harinya dengan waktu 24 jam dan sebagainya dengan perhitungan yang lebih akurat. Makanya hasil output yang dihasilkan juga proses pendataan dan pencatatan barang-barang yang akan diproduksi juga bisa lebih tepat seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ya, jadi itu presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih telah memperhatikan kami. Terima kasih atas perhatiannya.